Hal ini menurut Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid merupakan hal yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Annal waqa'i baina asfasil unasi ghairu mutanahiyah wa nusus wal af'al wa iqrar mutanahiyah wa muhalun ayyuqabila ma la yatanahi bima yatanahi. Kejadian-kejadian yang ada pada manusia tidak mungkin dibatasi, sedangkan nas dan contoh perbuatan dan ketetapan Rasul terbatas. Mustahil menyandingkan sesuatu yang tidak terbatas kepada sesuatu yang terbatas. Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, maka perlu adanya metode untuk menemukan hukum baru. Menemukan hukum baru di sini bisa dalam pengertian membuat ketentuan hukum baru, dalam pengertian menafsirkan dengan cara yang baru sehingga menghasilkan produk hukum yang baru. Menurut saya, qawaid fiqhiyah sebagai salah satu kekayaan keilmuan Islam yang ditinggalkan oleh para intelektual masa lampau mampu berperan sebagai metode untuk menemukan hukum baru dalam dua pengertian tersebut. Alasan kedua, akibat lain dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi tersebut, sangat mungkin produk-produk ijtihad atau fikih yang dihasilkan oleh para ulama masa lampau sudah tidak relevan untuk masa sekarang, terutama di luar bidang ibadah atau persoalan-persoalan mahal. Produk fikih yang tidak relevan tersebut bukan berarti hasil ijtihadnya salah, tetapi benar pada masanya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan hukum yang sudah tidak relevan tersebut perlu adanya kontekstualisasi, disesuaikan dengan konteks yang ada sekarang. Lagi-lagi, menurut saya, qawaid fiqhiyah mampu dijadikan metode untuk melakukan kontekstualisasi tersebut. Hadirin yang saya hormati, untuk selanjutnya pidato ini akan saya sampaikan dalam 3 bagian. Pertama tentang qawaid fiqhiyah, kedua tentang epistemologi, dan ketiga tentang kontekstualisasi. 3 bagian tersebut secara singkat dan ringkas akan saya sampaikan atau saya tayangkan melalui PowerPoint sebagai berikut. Untuk teks lengkapnya sudah dibagikan kepada para hadirin. Apa itu qawaid fiqhiyah? Qawaid fiqhiyah itu adalah kalimat yang ringkas tetapi mempunyai jangkauan atau daya cakup yang luas. Dalam bahasa Arab disebut jami' mani. Ada contoh di situ, ad-darabu yuzali. Kalimatnya ringkas tetapi ini dijadikan dasar penetapan hukum yang sangat luas. Al-'adatu muhakkam. Ini juga kalimatnya sangat ringkas, tetapi ini dapat dijadikan dasar penetapan hukum dalam bidang muamalah. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Ini adalah contoh-contoh kaidah fikih atau qawaid fikih, yaitu kata-katanya ringkas tapi mempunyai jangkauan atau daya cakup yang sangat luas. Lalu bagaimana proses atau qawaid fikih itu dibentuk? Qawaid fikih dibentuk melalui proses induktif. Ada 2 model induksi yang ada pada qawaid fikih. Pertama, qawaid fikih seperti yang saya bacakan tadi itu bisa jadi diinduksi dari ayat dan ayat, kemudian atau dari hadis dan hadis, atau campuran dari ayat dan hadis. Lalu ayat dan hadis itu tadi karena mempunyai kesamaan pesan, filosofi, substansi, isi atau kandungan, maka kemudian diformulasikan dalam sebuah kata-kata yang ringkas itu tadi. Kalau dilihat diagramnya atau gambarnya seperti itu kira-kira. Ini sengaja saya kasih warna-warna. Ada warna kuning mungkin Golkar, ada yang merah PDI,
Kemudian yang kedua, qawaid fikih ini bisa diinduksi juga dari ketentuan fikih. Misalkan ketentuan fikih yang mempunyai khilaf yang sama. Misalkan di dalam ketentuan fikih itu orang sakit tidak kuat sholat berdiri boleh dengan duduk. Orang yang mempunyai sakit beser dia boleh duduk lalu pakai pempes meskipun pada saat sholat air kencingnya tetap keluar. Ketentuan-ketentuan yang serupa semacam itu banyak sekali dalam fikih. Lalu ini kemudian diikat menjadi sebuah kata-kata yang ringkas, yaitu al-masyaqqatu tajribut taisir. Dalam kondisi sulit, seseorang boleh melakukan ketentuan hukum yang mudah. Juga misalkan ada seorang dokter menolong harus mengoperasi pasiennya, tadinya tidak bisa melihat aurat, jadi boleh. Kemudian makan makanan yang haram tidak boleh, tapi karena terdesak kalau tidak makan akan terancam jiwanya, menjadi boleh. Kebolehan-kebolehan semacam ini banyak sekali di dalam fikih. Lalu kemudian diikat menjadi sebuah kata-kata ad-dararul zalim. Segala bentuk yang membahayakan harus dihilangkan. Itu kira-kira diagramnya. Nah, ini tidak bisa dikasih warna. Sulit saya kasih warna. Oke. Lalu apa fungsi qawaid fikih? Qawaid fikih adalah sebagai pijakan untuk menetapkan hukum dalam dua pengertian. Pertama adalah mengeluarkan isi kandungan hukum yang ada di dalam Al-Quran atau hadis. Yang ini dikenal dengan istinbat. Yang kedua adalah menetapkan atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran atau hadis. Itulah fungsi qawaid fikih yang paling utama. Bagian pertama selesai. Bagian kedua tentang epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas, mempelajari tentang asal-usul atau sumber pengetahuan atau kebenaran. Di dalam Islam, epistemologi atau sumber kebenaran ada tiga. Yang pertama adalah teks wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah akal melalui proses ijtihad. Dan yang ketiga adalah kasaf. Untuk kasaf ini diperdebatkan, tetapi Islam mengakui bahwa kasaf itu merupakan sumber pengetahuan atau kebenaran, yaitu pengalaman batin atau spiritual. Dan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang senang berbicara dan sebagainya. Kalau dosen-dosen UIN susah mencapai kasaf, apalagi pejabat, rektor, lembaga konsentrasi, wakil rektor, jadi sulit memperoleh ilmu melalui kasar. Bahasa kita adalah ilmu laduni dalam bahasa masyarakat. Tetapi sekali lagi Islam mengakui bahwa sumber kebenaran itu bisa dari kasar itu, mungkin melalui mimpi dan sebagainya. Tapi tidak semua orang percaya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini ada umum. Adapun epistemologi perspektif qawaid fikih ada tiga. Pertama, epistemologi bayani lafzi, yaitu menetapkan hukum dengan mengikuti teks apa adanya. Kemudian epistemologi bayani qiyasi, yaitu menggunakan akal melalui proses analogi terhadap ketentuan hukum yang sudah ada dalam teks. Ini banyak digunakan oleh DSN MUI. Misalkan ketentuan tentang reksadana syariah, asuransi syariah, semuanya itu dianalogkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada di dalam fikih Muhammad. Lalu kemudian epistemologi burhani. Ini adalah menggunakan akal secara mandiri, independen, yaitu melalui proses pemikiran dan analisa yang mendalam, ijtihad, dan melalui penelitian atau istiqra. Contoh kalau di Indonesia, epistemologi burhani ini adalah ketentuan undang-undang yang menyatakan ini alat kalau tidak diucapkan di pengadilan tidak sah.
Ini adalah ketentuan hukum burhani ala Indonesia. Kalau kita lihat, ini adalah qawaid fiqhiyah yang berperan sebagai epistemologi. Pertama, epistemologi bayani. Kaidahnya tidak perlu saya baca kelamaan nanti, tapi contohnya misalkan jumlah rakaat sholat, waktu sholat, anggota yang dibasuh pada waktu bersuci, itu semuanya ketentuan teks dan kita mengakui kebenaran itu. Tidak boleh sholat ditukar, misalkan karena subuh masih setir diganti 4 rakaat, nanti zuhur yang sudah lepas diganti 2 rakaat ditukar, itu nggak boleh karena itu teks. Yang kedua adalah bayani qiyas, yaitu menetapkan hukum berdasarkan analogi. Contohnya adalah tentang keharaman narkoba. Yang diharamkan di dalam Al-Quran adalah khamr, tapi karena ilatnya sama dengan narkoba, maka narkoba juga dikatakan haram karena persamaan ilat. Karena tidak mungkin Al-Quran menyebut secara detail, misalkan innamal khamru wa narkoba, misalkan wal maisir wa qubir, kan tidak mungkin, tapi cukup disebutkan ilatnya, sehingga nanti kalau ada sesuatu kejadian bisa dianalogikan. Kemudian yang contohnya kan kita seperti itu, termasuk di sini Indonesia pernah menetapkan hukum kaitannya dengan burhani ini, yaitu ketika COVID dilarang jamaah, dilarang melaksanakan sholat Jumat, itu karena pertimbangan akal karena bisa menghindari bagian yang kedua selesai. Sekarang yang ketiga adalah tentang kontekstualisasi hukum Islam. Hadirin yang saya hormati, qawaid fiqhiyah ini saya katakan sebagai metodologi yang mampu mengantar kontekstualisasi hukum Islam. Kenapa? Ada 3 itu, karena qawaid fiqhiyah isinya adalah mewujudkan kemaslahatan, kemudian memperhatikan dan mempertimbangkan kultur sosial, situasi kondisi tempat dan waktu di mana dan kapan hukum itu akan diterapkan, serta situasi kondisi individu yang akan mendapatkan beban hukum. Kira-kira bagiannya seperti itu. Nah, itu warnanya lengkap. Kemudian kaidah fikih yang berperan dalam kontekstualisasi hukum Islam yang kemaslahatan seperti itu. Contohnya misalkan di sini saya kemukakan tentang ketentuan nikah harus di KUA, itu ditetapkan hukum itu karena pertimbangan kemaslahatan. Kemudian yang kedua adalah kultur masyarakat. Ini juga tidak bisa dilarang, misalkan peringatan hari besar, kemudian jual beli yang mempunyai atau transaksi akad yang mempunyai ciri khas masing-masing daerah, itu membawa tradisi masing-masing dan ini boleh. Dan yang ketiga adalah perubahan hukum atau kontekstualisasi berdasarkan kondisi tempat dan waktu. Berdasarkan kondisi tempat dan waktu ini banyak dilakukan di bidang ibadah haji. Misalkan dulu yang namanya mabit di Mina itu bainal jabalain, antara 2 gunung itu. Lalu sekarang diperluas karena memang tidak mungkin kondisinya kalau hanya di situ. Melempar jumroh dulu hanya melempar di sumur itu, sekarang sudah diperlebar. Bahkan kita melempar mungkin tidak pas sumurnya begitu, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, maka itu dilakukan perubahan. Terakhir, sebagai bentuk qawaid fiqhiyah atau kaidah fikih sebagai peninggalan karya para ulama masa lampau 7 abad yang lalu ternyata mempunyai nilai dan kekuatan yang luar biasa, yaitu mampu berperan sebagai epistemologi dan pijakan metodologi hukum Islam yang tidak kalah dengan karya para akademisi intelektual yang muncul belakangan. Yang kedua, dengan adanya qawaid fiqhiyah kaidah fikih hukum Islam mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam kondisi apapun dan dimanapun. Dalam istilah bahasa Arab sholih di kulli zaman wa makan. Hadirin yang saya hormati,
Itulah orasi ilmiah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi untuk lengkapnya ada di buku yang sudah dibagikan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada pertama kedua orang tua saya, almarhum Haji Ahmad, dan ibu saya Haji Suryasi yang sekarang ada di rumah, tapi tidak mungkin jam 2. Kemudian ayah ibu mertua saya almarhum Ahmad Sulhan dan almarhum Ibu Sitihan. Yang kedua, ini yang paling penting, yaitu terima kasih saya kepada satu-satunya istri saya. Ini kalimatnya tidak boleh keliru. Dan satu-satunya yang saya cintai. Kalau menggunakan bahasanya Prof. Suwito, I love you full. Saya tidak menggunakan kata-kata tercinta. Saya khawatir dimaknai berarti ada yang dicintai yang lain. Kemudian anak saya Muhammad Asfafi Rosa yang ada di sana, Nilna Najia juga hadir, dan Karina Kaisra Sargas. Menantu saya Dita Enanda dan cucu saya Muhammad Asil Kayasa karena persoalan kesehatan tidak bisa hadir, serta dua kakak saya yaitu Masita dan Makula yang sekarang juga kesehatannya sudah tidak memungkinkan. Yang ketiga, para kiai, guru dan dosen saya yang telah memberikan ilmu, keteladanan dan menanamkan akhlakul karimah pada saya. Keempat, kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Rofiq sebagai rektor yang telah memberikan dukungan moral. Bukan moral, beliau punya semboyan pantang dosen pensiun sebelum guru besar. Ini luar biasa. Dan di samping dukungan moral, dukungan materi. Ya, saya dikirim ke Yogyakarta untuk ikut pelatihan penulisan Scopus dan juga ke Solo. Di samping itu, jurnal yang terbit di Scopus juga diganti biaya. Ini dukungan materi. Tepuk tangan untuk Bapak Rektor dan juga Wakil Rektor. Kelima, ini para reviewer yang mereview artikel saya hadir di sini, Bapak Profesor Dr. Haji Khairuddin Nasution, sekaligus beliau sebagai Bapak berdiri yang kenal. Ini review saya, beliau sebagai Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia. Kemudian Bapak Dr. Andes Magrus SHM Hukum, Dekan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Ada enggak ya? Kemudian Bapak Profesor Dr. Ade Dedi Rohayana, Profesor Dr. Ratno Pito, dan tidak ketinggalan Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan MAG, teman saya yang juga ikut melancarkan proses pengajuan guru besar saya ini. Dan 6, kepada para wakil rektor, dekan Fakultas Syariah, ketua senat dan anggota, kepala biro, bagian OKH, ini yang juga memproses pengajuan guru besar saya, bagian keuangan tidak ketinggalan, meskipun tunjangan guru besar cair nanti tahun depan, tapi tanpa mereka guru besar. Kemudian teman-teman dosen dan tenaga pendidikan semuanya. Yang penting cair kawan papanan. Di sini saya sebut Mas Fuad yang luar biasa membantu saya, Mas Tohir, Mas Ipung, dan yang lain-lain. Ketujuh, terima kasih saya sampaikan kepada seluruh teman-teman di LPPN,
khususnya Mas Aken dan Mas Amin. Ini kalau tidak saya sebut nanti marah. Yang selalu mendorong, menghibur, membuat saya tertawa, sehingga saya di ruang LPPM tersebut selalu bahagia dan tertawa sampai terlaksananya proses pengukuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, tamu undangan yang berbahagia, Bapak Rektor Ketua Senat, mengakhiri orasi ilmiah ini, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu, para tamu undangan semuanya yang telah berkenan menghadiri acara pengukuhan guru besar ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Semoga kehadiran Bapak Ibu dicatat sebagai amal ibadah dan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum